Sadarkah kamu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang itu akan sangat berdampak di masa mendatang? Iya, gaya hidup kamu saat ini itu akan menjadi cerminan diri kamu suatu hari nanti. Nah, saya yakin kamu pasti ingin memiliki masa depan yang gemilang. Betul atau betul? Nah, tapi untuk bisa menuju ke sana, kamu butuh untuk mengusahakannya dari sekarang. Dan kalau kamu ingin bisa memiliki masa depan yang gemilang, berarti kamu juga harus bisa memberi ruang untuk diri kamu berkembang. Nah, ada beberapa perasaan yang sebenarnya menghalang kamu untuk maju. Penasaran perasaan seperti apa sih? Nah, jadi ini dia 5 perasaan yang bikin kamu susah maju. Yang pertama, gak enakan. Iya, rasa gak enakan yang kamu tunjukkan atau yang kamu miliki itu sebenarnya tanda bahwa kamu memiliki empati yang tinggi dan memiliki hati yang baik. Jadi itu bagus sebenarnya. Tapi kalau kamu membiarkan sifat gak enakan ini tumbuh dalam diri kamu dan kamu gak bisa mengendalikannya, justru hal yang tadinya baik bisa berdampak buruk untuk diri kamu sendiri. Kamu akan selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan seringkali kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Seolah-olah kebutuhan kamu sendiri menjadi nomor 2. Tapi ya begitulah, kamu selalu ada untuk orang lain. Nggak apa-apa juga sih, tapi sekali lagi ya, sifat nggak enakan ini awalnya sih bagus karena itu adalah empati. Kamu ingin memberikan terbaik, kamu ingin membagi. Tapi seringkali sifat nggak enakan ini juga bisa membuat kamu nggak yakin dengan diri kamu sendiri. Kamu akan cenderung untuk mengikuti pendapat dan keputusan orang lain meskipun itu nggak sesuai dengan kata hati, meskipun itu nggak sesuai dengan pemikiran dan pendapat kamu. Nah, jadi mulailah untuk yakin dengan apa kata hati kamu, ikuti sesuatu yang benar, bukan yang tenar, ya yakinlah sesuai dengan apa yang kamu yakini. Jadi berbeda dengan orang lain gak salah kok, asalkan ya masih sesuai dengan aturan dan juga norma yang berlaku. Jadi jangan merasa gak enakan atau sungkan. Yang kedua, pasrah. Ya, pasrah ini seringkali diartikan sebagai sikap putus asa, udahlah gak mau usaha dan udah gak ada lagi semangat hidup. Lebih condong ke arah negatif. Dan orang pasrah itu biasanya memiliki pemikiran, ya sudahlah, toh hidup itu sudah ada yang ngatur. Ya sudahlah, kayak sera-sera, apa yang terjadi ya udah terjadi. Mau usaha kayak apapun juga kalau udah takdirnya segini ya begini aja, saya bisa apa. Ya, memang Tuhan punya kendali atas hidup kamu dan saya percaya akan hal itu. Tapi bukan berarti kamu nggak melakukan apa-apa dan pasrah terhadap kehidupan yang akan entah membawa kamu kemana. Jadi pengertian ini beda tipis sebenarnya ya, karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah, yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah membekali kita semua dengan pikiran, tenaga, akal budi untuk bisa melewati perjalanan hidup kita masing-masing. Kamu boleh terlahir di dalam keluarga miskin ketika kamu lahir, tapi kamu mungkin gak bisa memilih orang tua kamu siapa atau di kalangan keluarga seperti apa gitu ketika kita terlahir. Tapi percaya bahwa kamu juga punya kesempatan untuk mengubah hidup kamu dengan bekal, bakat yang Tuhan sudah kasih ke kamu. Kamu bisa memilih jalan hidup kamu sendiri. Kamu bisa memilih mau menjadi seperti apa ketika kamu meninggalkan dunia ini. Nah, jadi dibandingkan dengan menggunakan kata pasrah, ya sudahlah, saya lebih suka menggunakan kata berserah. Apa bedanya Miss Mary? Jelas berbeda. Kamu harus berusaha dulu sebisa yang kamu mampu dan hasilnya kamu serahkan kepada Tuhan. Ya, pasrah bukan berarti menyerah ya. Yang tadi saya bilang berserah bukan berarti menyerah. Banyak orang yang hidupnya bisa berubah bukan karena dia terlahir kaya, tapi ya karena selama hidupnya dia juga mau usaha, mau kerja keras dan pantang menyerah. Oke? Jadi nggak boleh pasrah, tapi kita harus berserah. Yang ketiga, emosian. Nah, apakah kamu tipe orang yang suka marah, mudah tersulut, gampang emosian, gampang tersinggung? Oke, coba deh tanyakan kepada orang-orang terdekatmu. Kalau iya, waduh, waspadalah, waspadalah. Karena ini berbahaya. Ingat, ketika emosi kita naik, kecerdasan kita menurun. Dan akhirnya, kalau ini nggak kamu sadari, akhirnya akan ada banyak sekali keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang akan kamu sesali.
Manusia itu emang unik sih ya, inginnya berlari lebih cepat untuk maju, tapi setiap kali menerima masukan justru malah marah-marah, merasa harga dirinya jatuh gitu ketika dikritik orang lain, merasa masukan adalah serangan. Padahal orang-orang yang sebenarnya memberi kamu masukan, ya sebenarnya mereka juga ingin membuat kamu lebih maju, lebih baik lagi. Nah, kritikan yang diberikan tentu saja bisa bermanfaat untuk bisa menggali potensi kamu, membuat kamu lebih maju, mendorong kamu untuk bisa menemukan versi terbaik dalam diri kamu. Nah, tapi sekali lagi ya, kalau kamu orangnya emosian, seringkali hal-hal yang baik, contohnya misalnya kayak kritikan, bisa jadi itu tidak kamu terima dengan baik. Jadi jangan langsung marah-marah, jangan emosian, jangan mudah tersinggung, jangan mudah baperan, karena itu hanya menunjukkan bahwa ego kamu gampang rapuh. Terima dengan lapang dada, uji kembali masukan atau kritikan tersebut, dan jangan hanya menyimpulkan karena ya masukan-masukan itu baik sehingga bisa kamu olah, dan itulah juga salah satu dari banyak hal yang bisa membuat kamu lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Yang keempat, rendah diri. Ya, merasa bahwa diri kamu payah, diri kamu gak berguna, merasa bahwa diri kamu gak berharga, lebih rendah daripada orang lain. Apalah aku itu, hanyalah remahan rempeyek, kata kids zaman now ya. Oke, nah kalau kamu merasa seperti itu dan pernah ada pemikiran-pemikiran seperti itu, hari ini saya bilang stop. Semua itu tidak benar. Itu hanya permainan pikiran kamu saja, itu hanya permainan di pikiran kamu saja. Jadi jangan mengulang-ulangnya, memutar ulang berkali-kali. Dan tahukah kamu bahwa pikiran kamu itu bisa kamu set loh, bisa kamu program. Dan jika kamu memberi makanan pikiran kamu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, racun seperti itu, ya tentu saja kamu akan membentuk diri kamu seperti itu. Gitu. Nah, jadi hati-hati dengan masukan, hati-hati juga dengan apa yang kamu fokuskan, ya, dan hati-hati juga dengan suara-suara yang kamu terus putar ulang dalam hidup kamu. Oke, jangan isi dengan hal-hal yang tidak baik, tapi kita isi dengan hal-hal yang baik. Nah, dan jika kamu adalah salah satu orang yang mungkin menyadari, iya ya Miss Mary, saya memang orangnya rendah diri gitu, very low self esteem. Oke, tahukah kamu kalau kamu merasa rendah diri dan bilang, saya kan hanya segini aja, hanya bisa ini gitu. Sebenarnya kamu tidak menghargai Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi bayangkan nih, kamu lagi ada sebuah alat dan kamu ngomong di depan penciptanya, handphone ini mah nggak bisa ini, cuma bisanya begini, cuma bisa lambat segini. Dan kamu ngomong di depan orang yang menciptakannya. Gimana coba perasaan orang yang menciptakan barang tersebut? Nah, begitu juga dengan kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan setiap dari kita unik, istimewa. Dan nggak ada orang lain yang sama persis seperti kamu. Nah, jadi kalau kamu sampai saat ini masih suka merasa rendah diri, mungkin inilah waktunya untuk kamu lebih mengenal diri kamu sendiri, lebih memahami diri kamu. Jangan-jangan ada banyak potensi, fitur-fitur atau bakat yang belum kamu sadari. Ingat, rendah hati itu harus, tapi rendah diri jangan. Yang kelima, kemudian sedikit-sedikit bilangnya nggak mood. Kok ini belum dikerjakan? Iya nih Miss Mary lagi cari mood dulu biar lebih oke. Emang cari di mana? Emangnya hilang? Nunggu mood datang katanya. Aduh, emangnya angkot ya ditunggu ya? Emang pesawat ada jadwalnya? Oke? No, mood itu kan kamu sendiri yang sebenarnya bisa diciptakan. Jadi jangan menunggu mood itu datang atau jangan mencari mood ya. Perasaan nggak mood ini ya juga akhirnya jadi alasan gitu, alasan untuk kamu mager alias malas gerak. Saya yakin nggak ada tuh sejarahnya orang-orang yang sukses hanya dengan malas-malasan, rebahan terus tiba-tiba sukses. Kalaupun ada, itu semua mungkin hanya halusinasi belaka ya, atau mungkin itu rapuh gitu. Nah, jadi sekali lagi jangan hanya mengandalkan perasaan untuk kamu melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Karena seringkali perasaan nggak mood yang membuat kamu menunda pekerjaan yang harusnya kamu selesaikan. Dan sekali lagi, menunda pekerjaan itu juga salah satu bentuk sabotase diri kamu sendiri ya, yang menyebabkan kamu bisa sulit untuk berkembang. Coba deh ingat-ingat lagi, coba deh renungkan lagi. Kalau kamu sering ngerasa nggak mood mengerjakan sesuatu, gimana bisa maju, ya kan? Jadi mulai sekarang tetapkan target, fokus. Kalau perlu tuliskan tuh to-do list apa yang harus kamu kerjakan, apa saja yang harus kamu selesaikan. Ingat, kerjakan bukan hanya karena perasaan, mut-mutan, tapi kerjakan karena ketekunan dan juga kedisiplinan.
Itu dia 5 perasaan yang menghambat kamu untuk maju. Nggak enakan, pasrah, emosian, rendah diri, kemudian. Dan 5 perasaan ini harus kamu hempaskan jauh-jauh dari hidup kamu. Ya, 5 perasaan yang harus kamu hindari agar kamu bisa menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.